Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 9 bab 6, bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 sub pokok bahasan dalam bab 6 ini. Sub pokok bahasan A, makna bela negara. Sub pokok bahasan B, peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Sub pokok bahasan C, perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sub pokok bahasan D, semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sub pokok bahasan B, peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan membahas sub pokok bahasan C, perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, secara sepihak Belanda kembali masuk ke Indonesia dengan mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda atau Indonesia dari Belanda. Menghadapi situasi semacam ini, menggeloralah semangat revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena baru beberapa saat Indonesia merdeka, harus kembali berperang melawan Belanda yang ingin merampas kemerdekaan Indonesia. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini melewati beberapa episode penting yang mengkombinasikan perang fisik dan perjuangan secara diplomasi atau perundingan, yaitu kurun waktu dari tahun 1945 sampai dengan 1949. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang setelah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda sebagai salah satu anggota sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya merekalah yang menjajah Indonesia. Kemudian mereka datang dengan membentuk Nederland Indisch Civil Administration atau yang sering disingkat dengan NICA. Nah, dengan terang-terangan Belanda ingin menduduki wilayah Indonesia sehingga terjadi perlawanan dari rakyat Indonesia sehingga terjadi beberapa insiden. Insiden yang pertama adalah insiden bendera di Surabaya, di mana terjadi penyerbuan Hotel Yamato Tunjungan Surabaya pada tanggal 19 September 1945 oleh rakyat untuk menurunkan bendera merah putih biru milik Belanda yang dikibarkan. Nah, kemudian bendera tersebut dipaksa diturunkan, kemudian warna birunya dirobek sehingga tinggal warna merah dan putih, kemudian dikibarkan kembali. Setelah itu ada pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi pertempuran ini mulai dari tanggal 15 Oktober 1945 sampai dengan 20 Oktober 1945. Jadi kurang lebih ada sekitar 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan tentara keamanan rakyat dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban di kedua belah pihak. Diawali ketika sekitar 400 veteran Angkatan Laut Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring di Semarang menjadi pabrik senjata, kemudian memberontak di saat dipindahkan ke Semarang dengan menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Nah, Dr. Karyadi salah satu korban dalam peristiwa ini. Nah, untuk mengenang beliau, maka nama beliau diabadikan menjadi sebuah nama rumah sakit di kota Semarang. Nah, untuk memperingati peristiwa ini, pemerintah membangun
sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Setelah itu ada pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Terjadinya pertempuran Surabaya ini kan diawali datangnya Brigade 29 dari Divisi India yang ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Namun kedatangan mereka ini mengakibatkan terjadi kerusuhan. Dan pada tanggal 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu. Untuk menyelesaikan insiden ini diadakanlah perundingan. Namun di saat perundingan berlangsung terjadi insiden di Jembatan Merah yang mengakibatkan Brigadir Malabi ini tewas. Kemudian tanggal 9 November 1945 sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerahkan senjatanya. Namun ultimatum itu tidak dihiraukan. Akibatnya pecahlah perang di Surabaya tanggal 10 November 1945. Kemudian Bung Tomo lewat siaran radio terus menggelorakan semangat perlawanan pemuda arek-arek Surabaya agar pantang menyerah kepada penjajah, merdeka atau mati. Nah, pertempuran ini menelan banyak korban, mungkin sekitar 15.000 orang. Nah, untuk memperingati insiden ini atau pertempuran ini, maka setiap tanggal 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh bangsa Indonesia. Kemudian ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigadir Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Tujuannya ingin membebaskan tentara sekutu, kemudian menuju Magelang. Nah, karena sekutu diboncingi oleh Nika dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, maka terjadilah perlawanan dari Tentara Keamanan Rakyat dan Pemuda. Akhirnya pasukan Inggris terdesak mundur sampai di Ambarawa. Dalam peristiwa ini, sayangnya Letkol Isdiman gugur dalam pertempuran itu. Kemudian Kolonel Sudirman sebagai Panglima Divisi Banyumas terjun langsung dalam pertempuran itu. Nah, pada tanggal 15 Desember 1945, tentara Indonesia ini berhasil memukul mundur sekutu sampai ke Semarang. Nah, karena jasa inilah, maka Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat dan berpangkat Jenderal. Sampai saat ini setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Kemudian selanjutnya ada pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ini diawali dengan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Nika di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan, yaitu tanggal 9 Oktober 1945. Nah, pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. Bentrokan antara rakyat dengan serdadu Nika menjalar ke seluruh kota Medan dan tentara sekutu mengeluarkan ultimatum melarang rakyat membawa senjata serta semua senjata harus diserahkan kepada sekutu. Nah, kemudian pertempuran terus menjalar ke daerah lain di Sumatera seperti di Padang, Bukit Tinggi, Aceh, dan lain di tempat lainnya. Setelah itu ada insiden Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum yang pertama agar kota Bandung bagian utama dikosongkan oleh pihak Indonesia paling lambat 29 November 1945. Alasannya untuk menjaga keamanan. Namun ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh para pejuang kita. Nah, karena itu maka keluar kembali ultimatum tanggal 23 Maret 1946 agar Tentara Republik Indonesia mengosongkan seluruh kota Bandung.
Kemudian ada perintah dari pemerintah Republik Indonesia yang di Jakarta memerintahkan supaya tentara Republik Indonesia mengosongkan Bandung. Akan tetapi pimpinan tentara rakyat Indonesia di Jogja menginstruksikan supaya Bandung jangan dikosongkan. Akhirnya terjadilah dilema. Nah, dengan berat hati tentara rakyat Indonesia mengosongkan kota Bandung. Sebelum keluar dari Bandung, tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Republik Indonesia menyerang markas Sekutu, kemudian membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Nah, untuk mengenang peristiwa ini, Ismail Marzuki menciptakan sebuah lagu, yaitu Halo Halo Bandung, yang menjadi lagu wajib bagi kita. Selanjutnya adalah insiden atau pertempuran Margerane. Pertempuran Margerane ini adalah perang antara pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai di Desa Marga Tabanan, Bali, melawan tentara Belanda atau Nika. Karena ketidakseimbangan jumlah pasukan termasuk juga persenjataan, maka I Gusti Ngurah Rai dengan pasukannya terdesak. Kemudian I Gusti Ngurah Rai meneriakkan kata puputan yang artinya perang habis-habisan. Akhirnya I Gusti Ngurah Rai dengan pasukannya bertempur dengan segala daya upaya sampai titik darah penghabisan, sehingga I Gusti Ngurah Rai bersama pasukan Ciung Wanara semuanya gugur sebagai kusuma bangsa. Setelah itu ada insiden atau perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda yang ingin selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai cara, kemudian berbagai perundingan yang dilakukan sering sekali dilanggar sepihak oleh Belanda. Belanda melancarkan agresi sebanyak 2 kali, yaitu agresi yang pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947, kemudian dilanjutkan dengan agresi militer yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Setelah itu ada pertempuran atau insiden gerilya atau perang gerilya. Di perlawanan bangsa Indonesia yang juga menggunakan strategi perang gerilya, di mana perang dengan berpindah-pindah tempat. Paginya bersembunyi, malamnya menyerang, kemudian sewaktu-waktu menyerang di berbagai posisi tentara Belanda, baik itu di jalan, di markas. Nah, salah satu perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, beliau bergerilya dari luar kota Yogyakarta selama 8 bulan. Jadi mungkin jarak yang ditempuh itu hampir 1000 km karena dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Tidak jarang Jenderal Besar Sudirman harus ditandu dan digendong karena beliau dalam keadaan sakit keras, yaitu kena TBC. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Jenderal Besar Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Kolonel Ahmad Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Salah satu pokok isinya itu ialah tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal untuk menyusup ke belakang garis musuh dan membentuk kantong-kantong gerilya, sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang sangat luas. Salah satu pasukan yang harus menyusup ke belakang garis musuh itu adalah pasukan Siliwangi. Nah, pada tanggal 19 Desember 1948 bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi, yaitu sebuah perjalanan yang jauh, menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah.
kemudian menahan rasa lapar, letih, serta dibayangi bahaya serangan daripada musuh. Nah, demikian sobat pembelajar yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan saat ini ada gunanya, dan pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ke sub pokok bahasan C bagian kedua, yaitu perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.